Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Ketika para murid sedang berada dalam perahu mengalami gelombang besar, Yesus datang kepada mereka. Yesus berjalan di atas air ke arah perahu mereka. Akan tetapi saat para murid melihat Yesus berjalan di atas air, para murid terkejut dan tidak mengenal Yesus, dan mereka berteriak ketakutan serta menunjuk Yesus dengan berkata, "Itu hantu." Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Mungkin para murid terkejut karena Yesus mendekati mereka dengan cara yang berbeda, yakni dengan berjalan di atas air. Mereka mengenal Yesus sebagai manusia biasa seperti mereka, meskipun sebelumnya mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana mujizat penggadaan 5 roti dan 2 ikan terjadi di hadapan mereka. Kecurigaan mereka bahwa Yesus adalah hantu bisa juga karena ada kepercayaan yang beredar dalam masyarakat bahwa setan atau hantu berdiam di danau-danau, seperti yang dikisahkan dalam Matius bab 8 ayat 32, di mana saat Yesus mengusir setan-setan, mereka masuk ke dalam babi, dan babi itu membawa setan terjun ke dalam danau. Karena Yesus berjalan di atas air, maka mereka menyangka Yesus adalah salah satu hantu yang ada berdiam di danau. Yesus ingin menenangkan para muridnya dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para murid tidak percaya begitu saja. Mereka ingin mendapat bukti bahwa Yesus yang sekarang yang ada di hadapan mereka, yang sedang berjalan di atas air, adalah Yesus yang sama yang memiliki kuasa menggandakan roti dan ikan. Karena itu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Petrus mau meminta kepastian lewat kata-kata Yesus yang penuh kuasa, kata-kata yang penuh berkat, yang bisa membuat mujizat, yang bisa membuktikan bahwa Yesus yang sekarang ada di hadapannya adalah Yesus yang sama. Yesus membantu Petrus untuk membuktikan kuasanya dengan berkata, "Datanglah." Petrus pun datang berjalan di atas air. Kuasa kata-kata Yesus terjadi, dan itu membuktikan bahwa Yesus bukanlah hantu. Akan tetapi sukacita Petrus tidak berlangsung lama. Karena ketika ia merasakan tiupan angin kencang, kepercayaannya kepada Yesus runtuh dan Petrus pun mulai takut dan tenggelam. Menarik kata-kata Yesus saat menolong Petrus keluar dari air. "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau diperhatikan dengan baik, yang menyebabkan para murid tidak percaya bahwa Yesus yang datang menjumpai mereka dengan berjalan di atas air, dan yang menyebabkan Petrus tenggelam, walaupun pada awalnya bisa berjalan di atas air, adalah rasa takut. Para murid mengalami ketakutan karena perahu sedang terombang-ambing di tengah danau karena angin keras. Para murid takut karena dalam pikiran mereka ada hantu penghuni danau yang akan membinasakan mereka. Petrus takut karena merasakan angin yang begitu kencang. Rasa takut menyebabkan para murid tidak mampu melihat dan merefleksikan siapakah Yesus, meskipun mereka belum lama berselang melihat dan mengalami sendiri mujizat Yesus menggandakan roti. Yesus menyadari situasi yang membelenggu para murid. Karena itu ia selalu berkata, "Jangan takut," ketika pertama kali menyapa para murid yang menduga dirinya adalah hantu, dan berpesan yang sama kepada Petrus untuk jangan takut berjalan di atas air bersamanya. Pengenalan akan Yesus terjadi saat orang tidak takut untuk mendekat kepadanya. Jangan takut adalah pesan yang menjadi inspirasi kita juga dalam pelayanan yang kita lakukan, agar pelayanan kita mampu membawa lebih banyak orang mengenal Yesus. Untuk itu kita bisa melihat kembali bagaimana pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Apakah pelayanan itu membuat orang menjadi takut?
Jika ini yang terjadi, mungkin dalam diri kita, kata-kata Yesus yang mengatakan, "Jangan takut," hendaknya juga terus digemakan dalam diri kita. Karena jika kita memiliki rasa takut, pelayanan kita pun menjadi kurang memiliki kekuatan. Tuhan memberkati.